makanya panab jauh bi islahil qulubi fa inna man bau kuli ihsanin wa kuli ismin wa utwanin. Kita jangan ambil kulu ismin dan utwannya, tapi kulu ihsan, kebaikan daripada hati itu. Paham ya? Paham ya? Oke, udah. Kemudian dilanjutkan, fa innal qalba idza sholaha bil ma'rifati wal iman sholaha jasadu kulluhu bi taati wal ihsan. Fa inna, maka sesungguhnya al qalba, qalbu itu idza apabila sholaha baik. Jadi fa innal qalba idza sholaha, maka sesungguhnya qalbu itu apabila dia baik. Baiknya hati dengan apa? Bil ma'rifati, dengan marifat itu kenal dengan Tuhan hatiku. Mengenal Tuhan tidak bisa dengan versi kita. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul hawadisi. Tidak bisa digambarkan dengan pandangan, nggak bisa dilihat, nggak bisa itu, dan nggak bisa dipikirkan. Hanya bisa dengan qalbu, dirasakan kehadirannya, dirasakan kedekatannya, dirasakan pelukan kasih sayangnya. Kan gitu, dirasakan kebersamaannya. Kan udah tahu kemarin alamatnya. Gimana alamat Tuhan? Gimana? Bahwa aku, nama kuntu. Dia senantiasa menyertai kalian. Di mana saja kalian berada. Sekarang kalian berada di mana? Di sini. Berarti Tuhan ada di bersama kita. Udah, itu kita kenal, kita rasakan, dan kita nyaman. Kalau itu kenal Tuhan. Wal iman dan iman itu percaya dengan penuh keyakinan. Nah, asal hati itu baik dengan mengenal Tuhan dan beriman kepada Tuhan, kepada Allah, sholahal jasadu kulluhu, pasti menjadi baik seluruh jasadnya. Jasadnya, fisiknya selalu rasa baik, akhirnya mungkin baik. Jadi Allah berikan jalan keluar, solusi dari segala persoalan. Itu pasti. Dan Allah pasti memberikan rezeki-rezeki yang dari jalannya nggak disangka. Ada nilai. Kadang-kadang nggak masuk akal. Itu ya. Mana mungkin sih orang kerjanya cuma dorong-dorong jualan mie ayam misalnya ya. Berapa hasilnya ayam? Kali ini 150.000 kali banyak. Harus ngontrak, harus bayar ini, bayar itu. Tapi katanya anaknya bisa jadi sarjana, bisa menikah, bisa bekerja, dan usaha. Kalau dipikir gitu ya, banyak hal contoh-contoh. Jadi ada aja, segitu aja. Jadi apabila, maka sesungguhnya hati itu apabila dia baik dengan mengenal Tuhan, mengenal Allah, wal iman dan beriman kepada Allah, sholahal jasadu kulluhu, maka otomatis akan baik seluruh jasadnya. Dengan apa? Itu mesti orangnya taat, macam konstitusi Islam, syahadat, dia sholat, dia bayar zakat, dia infak, dia sedekah, mungkin hibah, mungkin bisa wakaf. Ya kan? Bisa puasa Ramadan, pergi haji, dan taat dan sebagainya. Ya, termasuk menyantuni anak yatim, meringankan beban kaum duafa, orang-orang yang lemah. Well, ihsan itu penuh dengan kepatuhan, patuh, nggak pakai mikir-mikir. Pokoknya kalau Allah yang mau, udah siap, samina wa atokna, bukan samina wa pikirna. Ini orang masih banyak samina wa pikiran, udah ketahuan itu perintah Allah, udah ketahuan itu ajaran Allah, udah ketahuan itu dari Al-Quran, ngapain kita ragu? Karena Al-Quran itu dari kita pula, nggak ada keraguan. Nah ini patuh otomatis, karena dia kenal, dia yakin, dia percaya, akhirnya dia patuh. Udah pasti Allah ganti lebih banyak. Kan gitu. Kenapa? Adaian itu Tuhan yang maha memberi balasan. Yakin dengan itu, mengenal adaian itu, saya begini, pasti Allah ganti yang lebih baik. Nggak ketakutan, nggak ada rasa khawatir. Bahagia itu lalu kekhawatiran sudah tidak ada, tekanan sudah tidak ada, susah sudah tidak ada, tenang hatinya, jiwanya tentram. Maka kalau orang beriman itu amalnya menakjubkan. Ajabal li amril mukmin, sungguh menakjubkan amal-amal kekuatannya orang mukmin.
Apa itu? Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dia kena musibah, kena kesusahan, dia bersabar, dan sabar itu membawa kebaikan baginya. Dan ketika dia merasa bersalah dan berdosa, dia istighfar, Rabbi firli. Kenapa? Rabbi firli itu pembebas dari dosa. Karena Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah itu yang punya gapura. Allah yang membangun gapura. Pernah nggak gapura? Tahu gapura? Innahu kana Ghaffar. Astagfirullahaladzim. Innahu kana Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Dia Maha Ghaffar. Ghaffar orang Jawa nyebut gapura. Coba deh kalau kita lagi bepergian, kan nyari alamat. Nah, begitu melihat gapura seneng nggak? Wah, itu gapuranya tuh ada tulisannya. Kenapa kita senang? Kita yakin asal ada gapura pasti ada jalan. Asal Allah sudah memberikan ampunan, jalan keluar Allah berikan dari segala kesusahan. Dan di jalan itu pasti ada kehidupan. Nggak mungkin kalau itu nggak ada kehidupan, siapa yang membangun gapura? Dan kehidupannya mesti makmur. Sekarang kalau dalam satu kampung semuanya ngontrak, semuanya kos, yang satu kos-kosan udah nunggak 2 bulan, yang satu nunggak 3 bulan, mungkin nggak dimintain patungan sama RT untuk bikin gapura. Kalau Pak anakku semua sekolah bayarannya belum, ini. Jadi dengan gapura itu, dengan ampunan Allah, kita terbebas dari dosa, jalan keluar diberikan, rezeki dan jalan nggak sangka-sangka diberikan, itu pasti. Makanya kata Nabi, man aksaro minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin farajan, wa min kulli hamin makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man aksaro minal istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah, ja'alalahu, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli dhaikin farajan, dari segala kesempitan menjadi lapang. Nah, tadinya dadanya sempit, sesat, diberikan kelapangan oleh Allah. Wa min kulli hamin makhrajan, dari segala kesulitan, kesusahan ada aja makhrajan, jalan keluarnya, ada aja solusinya. Plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rahasianya kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam diajarkan Allah berdoa di dalam Al-Quran itu ada tadi, dimulai dengan Rabbi baru bahapeli. Sekarang percuma kamu tak kasih, doamu tak kasih sekarang 200 miliar, tapi dosamu tidak aku ampuni, kemudian aku turunkan adab pada saat itu. Buat apa uang 200 miliar? Tidak kena adab. Banyak duit yang sama kayak duit, banyak makanan enak, kita nggak enak makan, ngatang-ngatang ini pakai selang, makannya pakai kabel. Betul nggak? Itu doa cerdas apa tidak? Doa cerdas walaupun singkat, tapi pahami maknanya. Rabbi firli, ya Tuhan ampunilah aku, wahabli mulkan, dan berikan kepadaku kerajaan layam bagi li akadin yang tidak mungkin dimiliki seorang pun membali sesudahku. Kalau kita doa itu ya nggak dikabul, karena apa? Nggak mungkin, karena Nabi Sulaiman minta jangan sampai dimiliki seorang pun sesudah Nabi Sulaiman. Nggak mungkin Nabi Sulaiman ada yang dikasih kerajaan seperti itu. Nah, akhirnya kan kita tanya, butuh kerajaan apa duit? Senyum, pilih kerajaan buat duit berapa? Loh, 2 miliar cukupnya. Ya udah, kalau 2 miliar proposalnya ngajuin 200. Jadi seandainya apes-apesnya dikabulkan 1 miliar, 1% masih dapat 2. Bisa bangun kos-kosan, bisa bangun rumah pribadi, terus bisa beli mobil, nyantuni anak yatim dan janda-janda yang lemah, kaum apa orang-orang fakir miskin. Asik kan? Cerdas itu doa, tapi dipahami. Jangan minta mulkan lagi. Udah ya? Nah, ada itu. Jadi makrifat itu. Tapi sebaliknya, wa idza fasadal qalbu bil jahli, dan apabila qalbu itu rusak. Fasad itu rusak, qalbunya rusak. Bil jahli, dengan sebab kebodohan, dia nggak mau nuntut ilmu, dia nggak mau ngaji, ngajinya cuma sekedar membaca tanpa ada pesan, gitu ya, yang diterima, itu artinya ngaji udah terbodoh terus,
bil jahli itu jahil itu wal kufron, rusak dengan kekufuran, dia nggak mau iman, fasadal jasadu bulu, maka rusak semua badannya. Kenapa? Bil ma'asi, mesti ahli maksiat, mesti kejebak kepada kemaksiatan. Nggak ada kemaksiatan buat ketenangan. Ayo maksiat apa aja membuat kita nggak tenang itu. Boro-boro itulah penderitaan. Dia tidak disiksa memang, tapi tersiksa. Beda nggak tersiksa dengan disiksa? Kalau disiksa hubungannya dengan orang lain, mungkin bisa diconjokin orang karena dia jelek hatinya, kelakuannya nggak boleh, dipukulin orang, dibawa polisi, digencet sampai babak belur, ya kan? Itu Allah tidak sekejam yang dibayangkan orang. Disiksa oleh enggak. Allah itu Maha Pengampun, dia punya gapura. Yang ada orang tersiksa. Jadi di akhirat itu yang ada orang tersiksa, bukan disiksa. Di neraka itu tersiksa. Kenapa masuk neraka? Akibat perbuatannya sendiri. Karena hatinya rusak. Kalau hatinya baik, bahagia dia di surga. Oke ya. Buat kebian orang yang hatinya rusak, mesti senangannya berlebih-lebihan, overdosis. Overdosis itu yang tadinya halal jadi haram karena overdosis. Ada yang mau ditanyakan? Tuh asik kan? Loh iya tanya, nggak apa-apa ya, nggak apa. Ayo sambil ngobrol. Karin, Pak Edi. Cukup? Kalau cukup, mari kita tutup majelis kita, kuliah kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat di sini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala